Wah, canggih ya. Apaan yang canggih? Coba kamu lihat rambu pembatas jalan itu. Kalau kena sorot lampu mobil, dia menyala. Kalau tidak ada sinar, dia tidak menyala. Bang, itu aja kok canggih. Itu kan biasa. Rambu-rambu pembatas itu namanya juga spotlight. Ya jadi kalau kena spot, ya dia menyala. Ya, kalau you cuma berpikir sampai situ saja sih kapan pintarnya. Maksud saya, kenapa begitu? Itu loh. Dan tidak itu saja. Coba kamu bayangkan, berapa banyak energi listrik yang diperlukan oleh rambu-rambu itu kalau menggunakan tenaga listrik. Bingung kan? Pikir terus sampai botak. Boro-boro mikir. Ngantuk. Besok deh kita bahas lagi. Sekarang bapak mau tidur dulu. Sorry, jangan ganggu. Dingin ya, kayak di luar negeri, tapi segar kan? Paman sudah datang. Itu mobilnya. Mungkin paman sedang sholat. Mudah-mudahan paman ada waktu. Mau tanya soal spotlight lagi, Bang. Kita ini kan sedang liburan, bukan praktek kerja. Wan, liburan sih liburan, santai sih santai. Tapi kalau dalam liburan santai ini kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, berarti kita mendapat dua keuntungan. Keuntungan santai dan pengetahuan, iya kan? Wah, seru juga nih rupanya. Calon ilmuwan memang harus kritis, kreatif, dan Mulai deh Paman. Kita dianggap mahasiswanya di kampus. Ini loh paman, kami sedang membicarakan gejala yang ditimbulkan oleh apa Wan? Itu rambu pembatas jalan tol yang bercahaya oleh sorot lampu mobil kita. oh, fluoresensi maksudmu? Apa Paman? Iya, yang kamu lihat di jalan tol tadi itu yang dinamakan gejala fluoresensi. Ya, yaitu di mana gejala suatu benda akan kelihatan bercahaya bila kena cahaya. Dan benda itu mengandung bahan yang tampak berpendar bila disinari. Sekarang apa ada benda yang tidak disinari tapi bercahaya? Wah, ya ada. Kamu lihat, kunang-kunang. Dia akan bercahaya di gelapan malam. Gejala itu istilahnya apa paman? Nah, gejala itu namanya fosforusensi. Ya? Nah, tasbih ini juga suatu contoh gejala fosforusensi. Nah, kalau tidak percaya kalian, coba Iwan, matikan lampu. Nah, saudara-saudara, jadi fluoresensi adalah sifat bahan yang jika disinari berpendar. Ya, dan fosforesensi adalah sifat bahan yang tanpa disinari dapat berpendar. Sip lah. Nah, kebetulan Paman membawa buku-buku yang ada kaitannya dengan pembicaraan kita ini. Saya ambilnya ya. Nah, ini buku-buku yang kita perlukan, ya. Di sini banyak gambar-gambarnya, ya. Ini akan lebih menarik. Ini, Wan. Ayo. Bang, jadi juga kita kuliah. Iya dong, ini kan berkat keingintahuan calon penemu. Siapa tahu dengan ini kita mendapatkan hal-hal yang mengejutkan. Misalnya, Tepat itu. Pada tahun 1896, Henry Becquerel juga sedang mempelajari fluoresensi dan fosforesensi.
secara tak sengaja dia menemukan fenomena baru pada atom. Wah, apa itu Paman? Henry Becquerel menemukan senyawa uranium yang menunjukkan gejala radiasi tertentu. Daya tembusnya kuat, meskipun bahan itu tidak disinari dulu. Ya, mula-mula ia menyangka bahwa bahan itu mendapat energi dari matahari. Ah, masa iya? Bagaimana mungkin, Paman? Suatu benda dapat memancarkan energi tanpa menerimanya lebih dahulu. Iya Paman. Wah, kalian rupanya mewarisi bakat Becquerel juga nih. Pertanyaan kalian ini juga menggoda keingintahuan Becquerel pada saat itu. Iya ya. Selanjutnya bagaimana, Paman? Becquerel menguji dugaannya. Ia meletakkan senyawa uranium yang Paman sebutkan tadi ke dalam kotak timah hitam yang tertutup rapat dan disimpannya berbulan-bulan. Ternyata bahan tersebut tetap menunjukkan keaktifan radiasi, yaitu dapat menghitamkan plat potret atau mengionkan molekul-molekul gas di udara. Bahan-bahan yang menunjukkan gejala radiasi seperti itu dinamakan radioaktivitas. Nah, perlu dilanjutkan apa tidak ini? Iya dong, Paman. Semangatnya. Padahal tadi dia yang... Sudahlah. Ayo, Paman, lanjutkan. Nah, baiklah kalau begitu. Sampai di mana tadi, Bang? Sampai pengertian radioaktivitas. Ya, radioaktivitas adalah bahan yang menunjukkan gejala radiasi. Tumben nyambung. Bahan yang bersifat radioaktif dapat memancarkan 3 jenis, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Bagaimana cara membedakan ketiga sinar itu? Untuk membedakan ketiga sinar tersebut, kita dapat mengetahui dari sifat-sifatnya. Di dalam medan magnet, ketiga sinar itu mempunyai sifat yang berbeda. Sinar alfa dan beta dibelokkan, sedang sinar gamma tidak dibelokkan. Loh, bagaimana ini? Sudah mulai bosan rupanya. Tidak, Paman. Malah saya semakin ingin tahu gitu loh. Memang, Bambang dan Iwan ya. Ilmu itu semakin dikaji, semakin mengasihkan. Tapi semakin ditinggalkan, kita semakin kasihkan. Dan semakin ketinggalan pelajaran ya Paman. Nyindir nih. Oh bukan. Banyak teman-teman kita yang seolah-olah tidak merasa ketinggalan pelajaran. Setiap hari kerjanya hanya nongkrong di tempat-tempat umum yang... Kok malah ngelantur? Ayo, Paman, lanjutkan. Katanya Baiklah. menarik. Kok ngelantur? Baiklah. Sifat ketiga, sinar radioaktif itu dapat diketahui kalau bahan radioaktif itu diletakkan di dalam medan listrik. Ya, coba kita perhatikan. Dalam medan listrik, sinar alfa dibelokkan ke plat bermuatan negatif. Sinar beta ke plat bermuatan positif. Sedangkan sinar gamma tidak dibelokkan. Dengan kata lain, sinar alfa bermuatan positif, sinar beta bermuatan negatif, sedangkan sinar gamma tidak bermuatan. Loh, bagaimana ini? Iwan, Babang, kalian kok pada bengong begitu? Hah? Paham tidak kalian ini? Oh, paham, Paman. Wah, rupanya Iwan sudah benar-benar tertarik Paman.
Syukurlah kalau begitu. Untuk mempermudah hasil kajian kita, ya baiklah kita periksa tabel untuk melihat sifat-sifat sinar radioaktif itu. Lambang sinar alfa, helium 42. Sinar beta, elektron 0-1. Sinar gamma. Sinar alfa mempunyai muatan listrik +2. Sinar beta -1 dan sinar gamma tidak mempunyai muatan. Sinar alfa bermassa 4,00264 satuan massa atom atau SMA. Sinar beta 0,000549 satuan massa atom. Sinar gamma tidak bermassa. Daya ionisasi sinar alfa kuat, sinar beta sedang, sinar gamma lemah. Daya tembus sinar alfa lemah, sinar beta sedang, sedangkan sinar gamma kuat. Bang, dari tadi kita membicarakan sinar radioaktif dengan gambar-gambar dan teori-teori. Sekarang adalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada contohnya, Paman? Wah ya tentu saja ada. Ya, benda yang memancarkan sinar radioaktif itu ya lampu petromak misalnya. Oh iya, kaos lampu petromak itu sepertinya mengandung zat radioaktif supaya nyalanya lebih terang. Wah, hebat ya Paman. Dimulai dengan penemuan yang sederhana dan tanpa disengaja, manusia sekarang sudah dapat memanfaatkan sinar radioaktif. Lah iya, bahkan hampir dalam segala bidang. Contohnya dalam bidang pertanian. Ya. Sinar radioaktif dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan beras. Sinar radioaktif dalam intensitas tertentu dapat membunuh bakteri yang ada pada beras, sehingga beras menjadi awet. Ya, dalam bidang kesehatan, sinar radioaktif dimanfaatkan untuk mendeteksi penyakit. Misalnya pada kasus penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah, dimasukkan bahan yang dapat memancarkan radioaktif. Misalnya yodium yang telah diaktifkan. Kemudian detektor akan menemukan penyempitan yang ada. Kalau contoh dalam bidang industri, apa Paman? Nah, apakah kalian pernah membeli sesuatu dalam kemasan karton? Pernah. Apakah kalian bisa mengerti atau mengetahui besarnya isi dalam karton itu? Ya susah. Ya susah dong Paman. Kartonnya tidak transparan, bagaimana caranya mengukur? Iya. Nah, dengan sinar radioaktivitas, maka hal itu akan dapat diketahui dengan mudah. Ya? Mula-mula kemasan yang akan diteliti itu disinari dulu dengan sinar radioaktivitas. Ya? Dan di sisi lain, detektor akan bisa mendeteksi dan mencatat berapa isi yang ada di dalam kemasan itu. Jelas kalian? Ya? Nah, ini ada contoh lagi yang lebih konkret ya. Ini dalam bidang konstruksi bangunan. Ya? Nah, ini peranan daripada radioaktivitas itu sangat dominan sekali. Jika terjadi kebocoran pada suatu bendungan, nah ini kan sulit dicari letak di mana kebocorannya. Nah, dengan memasukkan bahan yang sudah diaktifkan, kebocoran dapat dicari. Dengan menaburkan bahan radioaktivitas, maka bahan radioaktivitas yang bercampur dengan air akan memasuki juga celah kebocoran itu. Sementara detektor akan segera menerima pancaran dari tempat bocoran itu. Oh ya Paman,
pendeteksian barang-barang di bandara juga termasuk contoh manfaat sinar radioaktif juga kan? Iya, tapi Tapi kenapa, Paman? sangat menyedihkan. Orang-orang yang tidak suka damai memanfaatkannya. Ya, mereka akan mengubah sinar radioaktif itu menjadi senjata yang mengerikan. Bom atom misalnya. Oleh karena itu, kalian harus baik-baik menggunakan segala sesuatu milik kalian. Termasuk kesempatan. Ya, Paman. Ya? Kesempatan belajar sudah kalian dapatkan. Ya? Nah, ini harus dijaga baik-baik. Mengerti? Iya, Paman. Ngerti, Paman. Henry Becquerel, Madame Curie dan suaminya dengan kreatif dan penuh ketelitian telah menemukan sesuatu untuk dunia. Lalu bagaimana dengan kalian? Hah? Fluoresensi, bahan yang disinari berpendar. Fosforensensi, bahan yang tidak disinari berpendar. Henry Becquerel pada tahun 1896 menemukan fenomena baru pada atom. Radioaktivitas, bahan-bahan yang menunjukkan gejala aktivitas. Sinar radioaktif ada 3. Sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Sifat-sifat sinar radioaktif. Sinar alfa dan beta dibelokkan. Sinar gamma tidak dibelokkan. Sinar alfa bermuatan positif. Sinar beta bermuatan negatif. Sinar gamma tidak bermuatan. Kegunaan sinar radioaktif sehari-hari. Bidang pertanian. Beras yang diradioaktif membunuh kutu beras. Bidang industri, kemasan pada karton. Bidang kesehatan dimanfaatkan untuk mendeteksi penyakit.